Bismillah. Bab ahkamun nuni sakinati wat tanwin. Bab ahkamun nuni sakinati wat tanwin. Ya, insyaallah di bab ini kita akan mempelajari hukum-hukum nun sakinah dan tanwin. Nah, apa itu hukum-hukum nun sakinah dan tanwin? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya, maka itu memiliki hukum atau cara baca yang berbeda-beda. Ada yang cara bacanya cara baca nun sukun atau tanwinnya dijelaskan, jadi bunyinya jelas. Ada yang cara baca nun sukun atau tanwinnya didengungkan, jadi suaranya dengung, bunyinya dengung. Atau ada yang nun sukun atau tanwinnya dibaca mim. Ada yang nun sukun atau tanwinnya dibaca dileburkan atau langsung dimasukkan ke huruf selanjutnya. Nah, itulah hukum-hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin ada 4. Ada yang pertama di sini adalah izhar. Izhar halqi. Apa arti dari al-izhar? Al-izhar artinya jelas. Jadi di sini kita akan membahas nun sukun atau tanwin yang dibaca jelas. Kapan dia dibaca jelas? Insyaallah nanti kita akan lihat saat bertemu dengan huruf apa. Jadi izhar itu artinya jelas. Nah, al-halqi artinya tenggorokan. Nah, kenapa dikatakan al-izhar al-halqi? Karena huruf-huruf izhar ini keluar dari tenggorokan. Nah, kita lihat apa saja huruf-huruf izhar. Di sini ada hurufuhu al-hamzah, al-ha, al-ain, al-ha, al-ghain, al-kha. Nah, jadi huruf-huruf izhar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi huruf izhar ada 6. Ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas, bunyinya dibaca jelas. Contohnya di sini wayan auna, wayan auna. Nah, di sini yang warna merah, di sini ada nun sukun, nun sakinah bertemu dengan huruf hamzah. Nah, hamzah ini termasuk ke dalam huruf izhar. Ini al-hamzah. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, maka nunnya dibaca jelas. Wayan, nunnya jelas. Wayan auna, wayan auna. Nah, itu ketika bertemu dengan hamzah. Yang kedua, ketika bertemu dengan huruf ha. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka nunnya dibaca jelas. Tunhauna, tunhauna, yanha, inhiya. Itu yang dua. Yang ketiga, ketika nun sukun bertemu dengan huruf ain. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ain. Nah, nunnya dibaca jelas. Wali an'amikum, wali an'amikum, li an'umihi, li an'umihi, min alakin, min alakin,
Dan yang keempat, nun sukun bertemu dengan huruf ha. Nah, nunnya dibaca jelas. Yanhituna, yanhituna. Inhisabuhum, inhisabuhum. Min huliyihim, min huliyihim. Yang kelima adalah nun sukun bertemu dengan huruf ghain. Nah, nunnya dibaca jelas. Fasayunghiduna, fasayunghiduna. Min ghairi, min ghairi. Min gislinin, min gislinin. Yang terakhir, ketika nun sukun bertemu dengan huruf kha. Nah, nunnya dibaca jelas. Al-munqaniqatu, al-munqaniqatu. Min khairin, min khairin. Man khafa, man khafa. Ya, kita ulangi sekali lagi. Jadi, huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini, maka nunnya atau tanwinnya dibaca jelas. Nah, bagaimana cara mengejanya? Cara tahjinya? Insyaallah di sini ada caranya. Contohkan yang pertama ini ya. Wa, ya, nun, nun sakinah muzhara qabla al-hamzatil maftuhah. Jadi nun sakinah dibaca jelas sebelum huruf hamzah. Qabla artinya sebelum. Jadi nun sakinah muzhara qabla al-hamzatil maftuhah. Wa yan'a, waw sakinah. Wa yan'auna, wa yan'auna. Nah, itu salah satu contoh cara mengeja izhar. Ya, sekarang kita lanjut ke tanwin. Tadi kita sudah belajar ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf izhar. Nah, sekarang kita akan belajar ketika tanwin. Ini tanwin, baik tanwin bil fathi atau tanwin bil kasri atau tanwin bil dhammi bertemu dengan huruf-huruf izhar. Nah, sama seperti tadi, saat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka nunnya dibaca jelas. Nah, begitu juga tanwin. Jadi saat tanwin, huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka tanwinnya dibaca jelas. Contohnya di sini, tarotan ukhra, tarotan ukhra. Yauma izin ani, yauma izin ani. Qawlan ghaira, qawlan ghaira. Salamun hiya, salamun hiya. Mulaqin hisabiyah, mulaqin hisabiyah. Thiyaban khudran, thiyaban khudran. Salamun hiya hatta matla'il fajri, salamun hiya hatta matla'il fajri. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Nah, jadi tanwinnya dibaca jelas ya ketika huruf bertemu dengan huruf-huruf izhar, yaitu yang 6 tadi. Nah, bagaimana cara mengejanya? Contohkan satu, ta
alif mad tabi'i harakatan taro ta tanwin bil fathi muzhar qabla al hamzatil madmumah taratan kha sakinah ukhra alif mad tabi'i harakatan ukhra taratan ukhra. Jadi seperti itu ya cara mengejanya. Diingat kembali, huruf-huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Izhar artinya jelas. Jadi nun sukun dan tanwinnya ketika bertemu dengan huruf izhar, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas.